Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang kelihatannya sering beda jalan, ternyata lahir dari guru yang sama persis. Ini nih, teka-teki sejarah yang menarik banget buat kita bongkar. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau sumber ilmunya satu, kok bisa hasilnya jadi dua jalan yang kelihatannya beda banget? Oke, di sini kita bakal coba telusuri sama-sama gimana seorang maha guru bisa melahirkan dua murid yang akhirnya membangun dua pilar keislaman di Indonesia dengan corak yang unik. Untuk menjawab teka-teki ini, kita harus mundur dulu nih, jauh ke abad ke-19, langsung ke pusatnya dunia Islam waktu itu, Mekah. Di sanalah kita akan ketemu sama tokoh sentralnya, sumber dari semua ini. Dan kita nggak lagi ngomongin ulama biasa loh. Beliau ini, Syekh Nawawi, adalah seorang raksasa intelektual yang asalnya dari Banten, Indonesia. Namanya itu begitu dihormati di Tanah Suci. Beliau ini jadi bukti kalau penuntut ilmu dari kepulauan kita punya kualitas yang diakui dunia. Coba deh, lihat gelar-gelarnya ini. Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama se-Hijaz, Imam Al-Haramain. Ini bukan gelar kaleng-kaleng. Ini nunjukin otoritas keilmuan beliau yang luar biasa banget. Makanya nggak heran kalau beliau itu jadi kayak magnet buat para pelajar dari seluruh Nusantara yang datang ke Mekah. Beliau ini bisa dibilang gurunya para guru. Dan ini bukan klaim kita aja loh, ada saksi sejarahnya. Seorang orientalis Belanda, Snoekhur Gronje, yang mencatat betapa pentingnya peran Syekh Nawawi. Kutipan ini nunjukin kalau pengaruh beliau itu luas banget. Pokoknya, kalau kamu dari Nusantara dan mau serius belajar agama di Mekah saat itu, hampir pasti kamu akan lewat majelis ilmunya Syekh Nawawi. Oke, dari sang guru, sekarang kita geser fokus kita ke dua muridnya yang paling bersinar. Dua orang yang nantinya akan mengubah wajah Islam di Indonesia untuk selamanya. Nah, di bawah bimbingan Syekh Nawawi inilah duduk dua pemuda brilian, Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Keduanya sama-sama minum dari sumber ilmu yang sama, tapi mereka datang dengan latar belakang dan keresahan yang beda. Satunya adalah calon penjaga tradisi pesantren, satunya lagi seorang pemikir yang gelisah melihat kondisi umat di kampung halamannya. Coba bayangin, mereka mungkin duduk di lingkaran pengajian yang sama, dengerin penjelasan dari Syekh Nawawi, baca kitab-kitab klasik yang sama. Fondasi keilmuan mereka itu benar-benar identik. Dan justru inilah yang bikin perbedaan jalan mereka nanti jadi makin menarik buat diulik. Nah, ceritanya jadi beda pas mereka berdua pulang ke tanah air. Disinilah mereka dihadapkan sama realitas dan tantangan yang berbeda. Dan dari sinilah akar perbedaan itu mulai tumbuh. Di tabel ini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Kiai Hasyim Asy'ari, beliau melihat adanya ancaman terhadap tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari gerakan baru di Arab. Makanya beliau mendirikan NU untuk menjaga dan membentengi tradisi keilmuan pesantren. Di sisi lain, Kiai Ahmad Dahlan, resahnya itu melihat praktik agama yang udah banyak campur aduk sama budaya lokal. Makanya beliau mendirikan Muhammadiyah dengan semangat tajdid atau pembaruan untuk kembali ke sumber Islam yang murni. Basis masanya pun beda. NU mengakar kuat di pedesaan, sementara Muhammadiyah tumbuh pesat di perkotaan. Jadi, bagi NU, kata kuncinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan cuma sekedar nama ya, tapi sebuah metode beragama yang menekankan pentingnya sanad keilmuan yang jelas. Harus nyambung terus dari generasi ke generasi lewat para ulama mazhab. Sementara itu, spiritnya Muhammadiyah adalah tajdid. Idenya adalah untuk menjawab tantangan zaman modern, kita harus kembali langsung ke sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah upaya untuk memurnikan lagi praktik-praktik keagamaan. Oke, sampai sini kita udah lihat perbedaannya. Kelihatannya seperti cerita perpecahan ya. Tunggu dulu. Justru disinilah bagian menariknya. Sekarang, kita akan ungkap benang merah yang sebenarnya menyatukan mereka berdua. Jadi, ini dia kuncinya. Perbedaan mereka itu lebih ke soal strategi dan cara merespon tantangan zaman, bukan di fondasi akidahnya. Karena akar teologis yang mereka bawa pulang dari Mekah, dari guru mereka Syekh Nawawi, pada dasarnya itu sama persis. Dan slide ini nunjukin dengan jelas warisan bersama itu. Teologi Asy'ari, fikih Syafi'i, dan etika tasawufnya Imam Al-Ghazali. Inilah tiga pilar utama yang ditanamkan Syekh Nawawi ke semua muridnya, termasuk ya pendiri NU dan Muhammadiyah. Dan yang paling penting, beliau mewariskan prinsip wasatiyah atau moderasi, sebuah pendekatan jalan tengah yang jadi ciri khas Islam di Indonesia sampai hari ini.
Metafora dari Syekh Nawawi ini dalam banget maknanya. Beliau mau ngajarin kalau hukum atau syariat dan spiritualitas atau tarekat itu bukan dua hal yang berlawanan. Justru keduanya itu satu kesatuan yang saling melengkapi buat mencapai kebenaran sejati. Nah, pandangan yang seimbang inilah yang jadi DNA bagi NU dan Muhammadiyah, meskipun cara mereka mewujudkannya beda-beda. Jadi, pada akhirnya, ini mungkin bukan kisah tentang perpecahan. Justru, ini adalah kisah tentang bagaimana dua pendekatan yang berbeda, yang satu menjaga akar tradisi di desa, yang satunya lagi mendorong kemajuan di kota, secara bersamaan malah saling melengkapi. Keduanya berkontribusi membangun fondasi pendidikan dan sosial bangsa Indonesia, dua jalan dari satu guru untuk satu tujuan, memajukan umat dan bangsa. Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bersama.